Presiden Prabowo bertemu para pimpinan perusahaan Amerika Serikat. Pemerintah siap atasi hambatan perdagangan sawit. Olah TKP kecelakaan di Tol Cipularang. Viral, pelajar dipaksa sujud dan menggonggong. Selamat pagi pemirsa pagi. Simpo TV. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Sally. Ya Tiara, di pagi hari ini pastinya kita akan memberikan informasi yang menarik kepada pemirsa Simpo TV. Betul Selain sekali. tadi 4 headline yang telah kita bacakan, tadi juga ada Prabowo Subianto yang akhirnya melawatkan lawatan kenegaraan, di mana kalau kita ketahui sebelumnya ke negara Beijing, Cina, dan akhirnya ke Amerika Serikat, dan rencananya akan bertemu dengan Presiden Joe Biden, Tiara. Betul sekali. Dalam agenda kunjungan kerja di Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto ini bertemu dengan pimpinan perusahaan Amerika Serikat. Tentu kita berharap dalam kunjungan luar negerinya ini akan memperkuat hubungan antara Indonesia dengan sejumlah negara. Dan tentunya kita berharap akan ada investor yang kemudian tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Betul. Dan selain informasi tadi pemirsa, kita akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetap di Menyapa Pagi bersama saya Sally Sregar. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Baik, kita awali Menyapa Pagi dengan informasi di mana hari kedua lawatan di Washington DC, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society. Dan dalam pertemuan tersebut, pemirsa dihadiri oleh 25 pihak, baik dari Amerika Serikat maupun Indonesia. Dan Prabowo juga mendorong perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat tersebut agar terus berinvestasi dan turut serta dalam pembangunan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society di hari kedua lawatannya di Washington DC, Amerika Serikat pada 11 November Senin sore. Pertemuan berlangsung secara santai dengan dihadiri oleh 25 pihak baik dari Amerika Serikat maupun Indonesia. USINDO merupakan organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman Amerika Serikat tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang Amerika Serikat, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya. Dalam pertemuan hadir beberapa pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat seperti Freeport MC Moran, S&P Global, Boeing, MP Amerika, ExxonMobil, Citi, Caterpillar, dan lainnya. Dalam keterangan persnya usai acara, Presiden Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Ada kerjasama yang ditandatangani nggak Pak? Ini pembicaraan umum belum ditandatangani, tapi mereka sudah ongoing, sudah berjalan lama. Ada Freeport, ada ExxonMobil, Chevron, ada GE, General Electric Healthcare. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menambahkan bahwa diskusi berjalan dengan produktif. Presiden Prabowo juga menegaskan sikapnya terhadap isu korupsi yang disebutnya sebagai kanker bagi perekonomian. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi di semua tingkatan. Pernyataan tersebut disambut baik oleh para anggota korporasi USINDO yang hadir. CEO-nya dan tadi diskusinya very produktif. Mereka sangat senang mendengar langsung dari Bapak Presiden Prabowo
bahwa Indonesia ini ya kita sangat value investasi yang mereka masukkan ke Indonesia, dan kita make sure untuk selalu taking care of bahwa mereka tuh justru sangat penting buat kita. Mereka udah spending billions of dollar. Selain kita juga mengundang investor dari yang luar ya. Dan Presiden juga menyampaikan bahwa priority kita adalah di food security dan juga energy, kemudian downstreaming tadi dan makan siang, makan nutrisi, makan free meals ya. Tapi tentunya tadi Presiden menyampaikan bahwa pertama yang paling strong sampaikan bahwa corruption itu Pak Prabowo itu tidak akan ada toleransi sama sekali, dan tadi sampaikan juga bahwa ya korupsi itu adalah cancer. Tadi disampaikan salah satu dari para peserta juga, dan bagaimana mereka juga tidak hanya di dalam berinvestasi masuk ke Indonesia, tapi juga mengenai ESG, mengenai invest back to the community, itu juga menjadi sangat penting. Pak Prabowo juga menyampaikan, dan mereka juga merespon sangat-sangat positif karena Pak Prabowo menyampaikan sangat terbuka, sangat straightforward, dan beliau bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem menyusahkan, kontak langsung ke beliau, dan ini suatu message yang sangat positif, sangat-sangat clear, dan mereka responnya sangat-sangat meng-appreciate very straightforward penjelasan dari Bapak Presiden. Dalam pertemuan tersebut, isu energi terbarukan juga mendapat perhatian khusus. Beberapa perusahaan energi besar bahkan menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam teknologi carbon capture dan geothermal guna mendukung target net zero emission Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan panggilan telepon dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Dan dalam percakapan itu, Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Trump yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. Momen ini dibagikan oleh Presiden Prabowo dalam sebuah video melalui akun sosial media Instagram @prabowo pada Senin 11 November 2024. Presiden Prabowo dalam percakapan itu mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangan dalam Pilpres Amerika Serikat 2024. Prabowo pun menyampaikan keinginan bertemu dengan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terpilih. Trump merespon dengan menyampaikan apresiasi ucapan selamat dari Prabowo Subianto. Elit Partai Republik itu juga berkenan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo meski belum merinci secara detail terkait pertemuan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo pun mengungkapkan simpatinya atas insiden penembakan terhadap Trump yang terjadi saat kampanye pada Juli lalu. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, thank you so much. If possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Lebih lanjut, Trump memuji apa yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto di tanah air dan menyampaikan salam hangat kepada masyarakat Indonesia. Sementara itu dalam captionnya, Prabowo berharap bisa meningkatkan kolaborasi kedua negara dan melakukan diskusi yang lebih produktif di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti di Mabes Polri pada Selasa. Dan dalam pertemuan yang digelar secara tertutup ini, Tiara dan pemirsa, Mendikdasmen dan Kapolri ini membahas sejumlah isu strategis terkait dunia pendidikan serta membangun kolaborasi untuk membangun generasi emas 2045. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi Polri dan Kementerian Pendidikan untuk membangun generasi muda yang kokoh. Listio menyampaikan komitmennya membentuk generasi muda yang siap menghadapi tantangan untuk mencapai generasi Indonesia Emas 2045. Selain membahas pengembangan generasi muda, Listio dan Abdul Muti
turut membahas ancaman yang tengah marak, seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, Listio mengatakan akan membangun langkah pencegahan dan penanganan ancaman Kamtibmas dengan harapan generasi muda dapat tumbuh di lingkungan yang sehat dan positif. Berterima kasih mendapatkan kunjungan dari beliau terkait dengan beberapa hal yang menjadi konsen kita bersama. Yang pertama terkait dengan masalah dunia pendidikan, di mana tentunya kita sama-sama memiliki sikap yang sama untuk bagaimana mempersiapkan generasi muda kita untuk betul-betul bisa dipersiapkan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu di dalamnya tentunya ada interaksi antara murid, guru, orang tua yang tentunya harus kita jaga dengan memberikan ruang yang lebih besar manakala terjadi permasalahan-permasalahan untuk bisa dilakukan hal-hal yang bersifat restoratif atau mediasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kami tadi membicarakan banyak hal terkait dengan ancaman terhadap generasi muda, mulai dari masalah narkoba, terkait dengan masalah judi online yang sekarang ini sedang menjadi perhatian, juga permasalahan-permasalahan kenakalan, tawuran, dan sebagainya, termasuk juga bagaimana mendidik wilayah-wilayah yang menjadi remote area, seperti misalkan Papua, di mana tadi tentunya kita bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama sehingga generasi muda kita betul-betul bisa kita persiapkan dengan baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membuka rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah pada 11 November 2024. Dan dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti isu kebijakan zonasi, perlindungan guru, serta upaya ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan juga nyaman. Dengan didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dan Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membuka rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah pada Senin 11 November 2024 di Jakarta. Dalam pengarahannya, Gibran menyoroti sejumlah isu yaitu kebijakan zonasi, perlindungan guru, serta upaya ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Wapres Gibran menilai zonasi memang program yang baik, namun masih perlu dilakukannya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi tersebut. Orang nomor 2 di Indonesia tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan guru dan perlunya perhatian khusus bagi anak-anak korban kekerasan di sekolah. Tak hanya itu, Gibran juga mengingatkan pentingnya infrastruktur. Saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, anggarannya sudah ada. Ya, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita pengen kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena. Rakor yang diselenggarakan ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengapresiasi terobosan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang membuat pos pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden. Dan Adis menilai langkah tersebut akan memudahkan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat terobosan baru pos pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden Jakarta. Terobosan baru ini pun DPR RI mengapresiasi langkah tersebut yang dinilai dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi. DPR juga meyakini terobosan Gibran tersebut tidak akan menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan antar kementerian dan lembaga.
Tidak hanya itu saja, DPR menyarankan di setiap kementerian agar dapat membuat terobosan yang serupa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tidak ada namanya apresiasi, namanya juga memberikan laporan kepada masyarakat. Mereka punya apresiasi, mereka ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Mana yang lebih cepat aja. Kita ini kan tidak ego sektoral. Ya, mana yang lebih cepat, mana yang baik. Yang penting pemerintahan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Semua program-program pemerintah bisa berjalan. Saya rasa mungkin ya baik juga kalau seluruh kementerian dengan sektornya sendiri-sendiri membuka juga pengaduan-pengaduan kan. Kayak seperti di kepolisian kan juga sudah ada pengaduan masyarakat. TNI juga sudah ada, menteri-menteri lain mungkin bisa meniru, apalagi Pak Wapres juga sudah membuka itu. Jadi saya rasa baik-baik saja. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Posko pengaduan masyarakat yang dinamai Lapor Mas Wapres dibuat oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan. Dan masyarakat pun menyambut dan merespon baik dengan dibukanya posko pelayanan tersebut. Program Posko Lapor Mas Wapres diluncurkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di media sosial pribadinya di Instagram pada Minggu 10 November 2024. Posko pengaduan ini diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif bagi masyarakat untuk melaporkan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, keberadaan Posko Lapor Mas Wapres juga dinilai dapat membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi lebih mudah dan cepat. Program Lapor Mas Wapres mendapat tanggapan positif dari sejumlah masyarakat. Mereka pun menyampaikan harapannya agar program ini pemerintah dapat merespon dengan cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Alhamdulillah ini ditanggapi cepat. Nanti saya langsung dikasih ini, nanti suruh dicek di laporan Wapres. Ya, terima kasih ya kepada pemerintahan baru ini, ke Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, di mana dalam jangka pemerintahan dia program 100 hari ini sudah kelihatan, artinya program-program prioritas yang dikedepankan. Jadi dengan adanya ruang lapor Mas Wakil Presiden ini saya rasa bagus sekali, dan ini saya melihat tadi di dalam diikuti oleh banyak para pelapor dari seluruh Indonesia. Jadi saya menanggapi positif, dan ini mudah-mudahan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya laporan Mas Wapres, kami mendengar tadi malam sebenarnya pas berangkat, kebetulan memang berangkat ke Jakarta. Dengan adanya laporan seperti ini kami langsung ke sini, datang dari bendara langsung ke sini. Kita mau bikin laporan, artinya kesusahan di masyarakat. Datang ke sini kita disambut baik, dilayani dengan baik. Kami merasa dari kota terpencil merasa dihargai, karena datang ke sini langsung diterima dan langsung dilayani dengan baik. Ini bukan lagi menyambut baik, artinya inilah harapan masyarakat, baik itu dari perkotaan, dari pedesaan. Artinya kita langsung datang ke sini, disambut dengan baik dan langsung diterima. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Ya Tiara, dan pemirsa terkait bagaimana program dari Wakil Presiden Indonesia ini adalah Lapor Mas Wapres, yang dimana program ini akan membantu masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi, bahkan juga keluhan kepada pemerintah untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik lagi. Dan kalau kita ketahui, Tiara dan pemirsa, di hari kemarin adalah hari pertama di mana program itu dijalankan, dan kita ketahui banyak sekali masyarakat yang akhirnya mengadu apa yang menjadi keluhan selama ini. Betul sekali, diharapkan dengan hadirnya Lapor Mas Wapres ini tentunya akan lebih dekat antara masyarakat dan juga pemerintah, tidak ada lagi kemudian jarak, dan tentunya diharapkan ini langsung menjadi solusi dari permasalahan yang kemudian ataupun keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Betul, dan tak hanya itu, Tiara dan pemirsa, ini juga ada Wapres yang menyoroti akan pentingnya pendidikan di Indonesia. Kita ketahui bahwasanya memang pendidikan di Indonesia belum begitu baik, namun
Namun ini menjadi langkah yang baik dari pemerintahan Prabowo Gibran yang akan mencetuskan ataupun memberikan program pendidikan yang jauh lebih baik lagi untuk menghasilkan generasi emas 2045. Tiara. Betul sekali. Dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini menyoroti sejumlah isu terkait pendidikan, diantaranya terkait isu zonasi yang kemudian diharapkan akan bisa dilakukan evaluasi lebih lanjut ataupun kajian terkait implementasi dari kebijakan zonasi. Selain itu juga terkait dengan perlindungan guru dan juga bagaimana membuat lingkungan sekolah ini menjadi aman dan juga nyaman. Ya, Tiara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi Simpo TV. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono ini menghadiri pertemuan 20 International Palm Conference di Bali. IPOC ini digelar untuk meningkatkan pengembangan dan strategi dalam menanggapi isu-isu global yang berdampak pada industri kelapa sawit. Pemerintah konsisten mendukung sektor sawit nasional dengan menetapkan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan memperkuat kapasitas industri, termasuk menyokong industri dengan membantu mengatasi berbagai hambatan perdagangan sawit di pasar global. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menuturkan industri sawit tidak hanya menjadi sumber utama pendapatan Indonesia, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 16 juta orang yang bekerja di industri, termasuk petani skala kecil di berbagai daerah di Indonesia. Maka dari itu, Sudaryono menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian bersama pemerintah akan menjadi solusi bagi banyak persoalan, terutama terkait hambatan perdagangan sawit. Pihaknya akan terus mencari solusi terbaik yang dapat menguntungkan masyarakat Indonesia. Kami sebagai Kementerian Pertanian, sebagai pemerintah, kami ingin menjadi solusi bagi banyak persoalan. Kami ingin sama-sama kita duduk, kita carikan solusi, dan solusi harus kita terapkan. Karena saya selalu mengatakan bahwa dalam penanggulangan masalah ini ada ungkapan yang saya sering alami ya sebagai wakil menteri ini dalam beberapa bulan terakhir ini. Saya lihat, saya datang ke satu daerah, saya selesaikan 1-2 persoalan, ternyata di luar sana ada ribuan persoalan yang lain
yang tidak bisa saya jangkau. Oleh karena itu, tentu saja dibutuhkan kolaborasi dan dibutuhkan teknologi supaya kita bisa menjadi solusi bagi semuanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. DPR RI mengungkapkan bahwa telah menerima surat Presiden terkait calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Dan DPR menegaskan bahwa tidak ada perubahan nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diusulkan sebelumnya oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. DPR telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait nama-nama Capim dan Cadewas KPK pada 4 November lalu. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan nantinya tidak ada perubahan nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diusulkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyebut proses fit and proper test Capim dan Cadewas KPK akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR. Lebih luas dirinya menargetkan pengesahan Capim dan Cadewas KPK akan dilakukan dalam waktu dekat. Pengganti rapat BAMUS, rapat Badan Musyawarah dengan fraksi-fraksi sudah diputuskan untuk diserahkan kepada Komisi 3 untuk melakukan fit and proper. Jadi nanti kita tinggal tunggu Komisi 3 sebelum fit proper akan berkonsultasi dulu dengan pimpinan DPR kapan mau di fit propernya, bagaimana teknis fit propernya dan lain. Tapi saya rasa sudah biasa teman-teman Komisi 3, waktu saya dulu Komisi 3 juga biasa paling butuh konsultasi saja tanggal kapan dia mau fit proper. Yang pasti kita masa reses sampai dengan tanggal 6 Desember. Kita berharap bisa diparipurnakan. Paripurna kan tiap Selasa masih ada tanggal 19, masih ada tanggal 26, masih ada tanggal 5. Yang pasti dalam masa paripurna itu harus segera diparipurnakan hasil fit and proper dari teman-teman Komisi 3. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Lampung tengah menyelidiki dugaan korupsi pada 2 BUMD. Dan 2 BUMD diduga terkait penyalahgunaan dana participating interest nilai 271,5 miliar. Kejati tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pada perusahaan BUMD di Lampung, yakni PT Lampung Jaya Utama dan PT Lampung Energi Berjaya. Munculnya dugaan korupsi terjadi pada pengelolaan dana participating interest sebesar 10% pada wilayah kerja offshore South East Sumatera atas pengeboran minyak bumi di Lampung senilai 17,2 juta US dollar atau 271,82 miliar rupiah. Sesuai peraturan, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Namun, Kejati menemukan indikasi penyalahgunaan dalam pencairan dan pengelolaannya. Kejati Lampung juga telah memeriksa 6 orang saksi dan telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi berbeda di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur. Hingga menyita uang tunai dan dalam bentuk suku bunga yang telah terbekukan dengan total nilai lebih dari 2,1 miliar rupiah. Status perkara dugaan korupsi pada pengelolaan dana participating interest 10% PT Lampung Energi Berjaya ini sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan dan menargetkan dalam waktu dekat Kejati Lampung akan menetapkan tersangkanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana saat ini pemerintah tengah melakukan penanganan secara intensif melalui langkah yang nantinya akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengatasi dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur. Dan dalam persiapan penanganan ini, Tiara dan pemirsa, salah satunya yang nantinya akan dilakukan, yakni penerapan peningkatan kualitas pelayanan kepada para pengungsi di kawasan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengungkapkan langkah pemerintah untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur memiliki 2 poin utama. Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Rapat tersebut memuat rancangan pemerintah ke depannya dari berbagai sektor, yakni kesehatan, sosial, area lahan pemukiman hingga pelayanan infrastruktur. Tadi kita rapat dipimpin oleh Pak Wapres untuk satu adalah berbicara dua hal besar. Satu, tadi kita rapat untuk membahas bagaimana pelayanan kepada pengungsi yang jumlahnya kan sekitar 12 ribuan, jadi pelayanan kepada pengungsi baik itu tenda, sanitasi, MCK, terus kemudian juga
makanan, ya, pelayanan kesehatan dan seterusnya, termasuk kebutuhan khusus untuk bayi, ibu menyusui, ibu hamil, disable dan lain-lain. Penanganan pasca bencana untuk rekonstruksi, rehabilitasi, termasuk relokasi, kita tidak menunggu sampai erupsi selesai. Sejauh segera bisa disiapkan mana yang direlokasi, mana yang direnovasi, itu akan dilakukan seawal mungkin. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan dengan 2 langkah penanganan yang dilakukan pemerintah, yakni peningkatan kualitas pelayanan serta penanganan pasca bencana. Para pengungsi nantinya dapat meminimalisir dampak yang akan mendatang ke depan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rona Bayu, Tim Liputan Sinpo TV. Usai jeda, kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Polri hingga saat ini belum mengungkapkan ke publik mengenai sosok calon pengganti Agus Andrianto yang menjabat sebagai Wakapolri setelah dipilih dan dilantik sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meski telah ada sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat Wakapolri, Polri masih merahasiakan proses seleksi tersebut. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah mengantongi sejumlah nama kandidat calon pengganti Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Wakapolri yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sandi mengatakan nama-nama tersebut masih dalam proses seleksi dan tengah dipertimbangkan dengan cermat untuk mengisi posisi Wakapolri. Meski proses seleksi saat ini tengah berlangsung,
Sandi menegaskan bahwa semua calon kandidat memiliki kualifikasi dan kompeten yang baik di bidangnya masing-masing. Untuk calon Bapak Wakapolri, seperti yang lalu sudah kami sampaikan, sudah dikantongin oleh Bapak Kapolri nama-namanya. Saat ini sedang dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti sudah ada keputusan yang bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian. Karena calonnya semuanya mempunyai bobot yang sama, yang kompeten di bidangnya dan semuanya hebat-hebat. Oleh karena itu Bapak Kapolri sedang memilih satu di antaranya untuk menjadi calon Wakapolri. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi dari Ditlantas Polda Jabar menggelar olah TKP pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Selasa pagi. Dan selama olah TKP, pemirsa, kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta di Tol Cipularang dialihkan keluar tol di kilometer 116 Cikamuning. Pengalihan arus dilakukan petugas bagi kendaraan dari Bandung menuju Jakarta selama proses olah TKP. Pengalihan dimulai di kilometer 116 Cikamuning, sementara kendaraan dari Jakarta menuju Bandung berlaku normal. Dalam olah TKP, petugas Polda Jabar dan Polres Purwakarta menggunakan alat 3 dimensi untuk merekam peristiwa sebelum peristiwa, saat kecelakaan dan sesudah kecelakaan terjadi. Pengukuran dilakukan di titik utama awal dan akhir kecelakaan, yakni sepanjang 400 meter dari kilometer 92.600 hingga kilometer 92.200. Hasil dari olah TKP nantinya akan dilengkapi dengan keterangan sejumlah saksi termasuk pengemudi truk. Kita lakukan hari ini adalah kita melaksanakan capturing atau pengambilan gambar seluruh jalan, permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas terjadinya kecelakaan, sehingga sangat perlu dibutuhkan bagaimana kronologis atau bentuk terjadinya kecelakaan pada sore hari kemarin. Sementara supir dalam kondisi observasi dokter dan tadi pagi kami mendapatkan informasi dalam keadaan sehat, namun supir belum kita mintai keterangan terkait dengan kronologis. Kemungkinan hari ini kita akan memintai keterangan. Namun polisi belum bisa memeriksa pengemudi truk karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Purwakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana haru masih menyelimuti rumah duka Amanda Marisa alias Salsabila 13 tahun. Korban meninggal dalam kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Bandung, Jawa Barat. Almarhumah yang masih duduk di bangku sekolah kelas 8 sekolah menengah pertama menjadi salah satu korban yang tewas dalam peristiwa kecelakaan maut tersebut. Pak, saya mau jagain Nadine. Saya nggak tahu kalau namanya itu Amanda Marisa, Ibu. Suasana haru masih menyelimuti rumah duka korban kecelakaan beruntun Tol Cipularang di Jalan Harapan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa siang. Korban yang sebelumnya teridentifikasi bernama Salsabila ini ternyata bernama asli Amanda Marisa, berusia 13 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 8. Ditemui usai pemakaman almarhumah, kesedihan masih terpancar dari raut wajah keluarga yang ditinggalkan. Sunyoto, bapak korban, menuturkan, sehari sebelum korban berangkat pergi ke Bandung, almarhumah sempat berkata jika dirinya pergi ingin menjaga Nadine. Kata-kata tersebut ternyata merupakan pesan terakhir sang putri kepada dirinya. Awalnya, waktu dia pulang sekolah itu komedi. Dia lagi parkir di si Salsa ini. Iya, dia pulang sekolah, komedi, hampir komedi, minta jajan. Saya bilang udah minta aja es. Dia minta es, minum, dia tidur. Terus pas tidur itu saya bangunin, saya suruh jajan. Dia main dah tuh, minta izin Pak, mau main dulu ah. Sopani belum pulang. Ya udah, ntar kalau Sopani pulang bareng. Nah di jalan si Sasa ngomong, Pak, Sasa mau jagain Nadine. Itu kapan hari Jumat? Hari Jumat sebelum kejadian. Iya. Oh itu di Genoa bilang mau jagain Nadine. Iya. Itu pesan terakhir dari almarhum Pak? Terakhir iya. Itu Bapak tapi pas bilang mau jagain Nadine, Bapak bilangnya gimana saat itu jawabnya balas? Ya saya bilang ya udah. Nggak apa-apa dibilang. Biasa kayak gitu. Yang biasa kan, 2 kali 3 kali itu.
Cuman kan biasanya tuh kalau dia itu paling mentok-mentoknya nih pulang, minggu udah pulang sampai. Sementara itu Sonia Aprilia, kakak korban, mengatakan dirinya sempat menghubungi Ibu Kartika untuk mengetahui keberadaan mereka saat perjalanan menuju Jakarta. Dirinya bersama keluarga di rumah yang mendengar kabar adanya kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, terus berusaha mencari kabar melalui pesan singkat kepada Kartika, namun tak mendapat jawaban. Tak lama kemudian, ia dan keluarga mendapatkan informasi bahwa nama adiknya masuk dalam data korban kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang. Selasa pagi jasad korban tiba di rumah duka dan saat ini telah dimakamkan tak jauh dari rumah. Karena hari Seninnya anak-anak pada sekolah kan ya udah dikasih izin sama mama pulang di hari Minggu. Dan di hari Minggunya itu pas saya tanya, Bu udah sampai mana gitu, ternyata dia ngabarin lagi, maaf soal saya nggak jadi pulang hari ini gitu, karena dia mendadak hari Seninnya itu mau nganterin adiknya ke rumah sakit. Sebenarnya saya pertamanya nggak ngeh kalau ternyata ada kejadian di tol itu kan. Terus pas saya lihat lagi, ternyata itu arah Bandung. Arah ke Jakarta dari Bandung. Saya langsung chat mamanya Nadine, Bu udah sampai mana ya Bu? Ibu nggak apa-apa kan ya Bu? Ibu macet ya Bu? Gitu saya udah sempet tapi ternyata dia ke satu HP-nya nggak aktif, saya teleponin biasa nggak aktif. Dengan biasanya dia kalau mau pulang atau kena macet atau apapun dia pasti ngabarin ke saya gitu. Terus ternyata nggak aktif sekali gitu kan. Bingung tuh. Di jam 9 saya coba cari dulu data korban. Ternyata ada data korban luka ringannya anaknya si Nadine, yang beratnya ibunya, dan yang korban meninggal itu satu si Salsabila. Dan kenapa kita tahu itu adik saya gitu ya, karena alamatnya sama si Bu Kartika ini gitu. Dan dia pasti manggilnya emang Salsa doang, dia tahunya Salsa doang gitu. Jadi namanya di situ terterangnya Salsabila. Seharusnya Amanda Marissa, dia nggak tahu kalau namanya itu Amanda Marissa sih Ibu. Gitu sih. Setelah tahu kabar, apakah langsung menghubungi polisian atau gimana sampai akhirnya? Setelah saya tahu, saya cek dulu daftar namanya, saya hubungin mama. Ternyata Sasa ada namanya di korban meninggal gitu. Sasa meninggal gitu. Terus habis itu nggak selang berapa menit itu pun dari pihak rumah sakit apa polisian dari sana saya juga nggak tahu, dari pihaknya Bapak Prabowo, orang tua Nadine bilang berduka cita gitu. Terus dia konfirmasi lagi lewat foto, benar gak ini foto keluarganya, dan iya benar gitu. Terus dia baru ngabarin, pihak sana baru ngabarin gitu. Kalau saya baru ngabarin itu jam berapa pas jam ngabarin? 9 itu udah malam kita tahu. Nah itu pas dikabarin itu jenazah si almarhumah ini sudah dibawa ke rumah sakit berarti? Sudah dibawa ke rumah sakit, karena kita dapat fotonya itu foto udah di rumah sakit. Si ibunya udah dalam penanganan, si Nadine juga udah ditanganin dikasih susu sama perawat semua mungkin, dan Sasanya udah lagi di otopsi mungkin. Diberitakan sebelumnya, telah terjadi kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 Bandung, Jawa Barat yang melibatkan 17 kendaraan. Dalam peristiwa maut tersebut 30 orang menjadi korban, 1 orang korban meninggal dunia, 29 orang mengalami luka berat dan ringan. Salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan teridentifikasi tinggal di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Identitas korban meninggal dunia diketahui awal bernama Salsabila 13 tahun yang saat kejadian berada dalam satu mobil bersama 2 korban selamat, Kartika Eka Putri 27 tahun dan Nadine Azkia Putri 2 tahun. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Terkait dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang, tentu kita menantikan bagaimana kemudian hasil dari olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena lagi-lagi ini untuk menentukan awal mula mungkin terjadinya penyebab kecelakaan tersebut hingga menimbulkan korban jiwa, Sally. Betul, Tiara. Kalau kita ketahui memang diduga sementara ini kecelakaan karena microslip ataupun juga ada remblong dari truk tersebut, Tiara. Dan kalau kita ketahui memang korban sendiri ini meningkat menjadi 30 korban yang terjadi di kecelakaan di Tol Cipularang. Kita berharap bahwasanya memang kejadian seperti ini, kecelakaan seperti ini tidak terjadi lagi ya, Tiara. Betul sekali, tentunya kita berharap tidak akan ada penambahan lagi dari sisi korban jiwa, Sally. Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana 7 tahanan atas kasus narkoba melarikan diri dari rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Diduga ketujuh tahanan tersebut kabur dengan cara menjebol beton saluran air yang ada di area belakang dan keluar melalui gorong-gorong. Melalui gorong-gorong saluran air ini, ketujuh tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat dikabarkan melarikan diri. Beton saluran air yang berada di halaman belakang dijebol agar para narapidana bisa kabur melalui gorong-gorong yang mengarah ke samping luar rutan. Dari informasi yang berhasil kami himpun di lokasi kejadian, ketujuh tahanan tersebut merupakan tahanan atas kasus narkoba. Satu di antaranya diduga kuat merupakan gembong narkoba yang belum lama diringkus polisi dengan barang bukti 100 kg lebih sabu-sabu. Hingga berita ini diturunkan, pihak rutan Salemba masih belum mau memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kasus guru honorer Supriyani diduga adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah oleh pihak penyidik Polsek Baito. Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti meminta atau menerima uang dalam kasus guru honorer tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan,
bahwa terdapat isu permintaan uang damai yang dilakukan oleh pihak penyidik Polsek Baito sebesar 50 juta rupiah agar kasus guru honorer Supriyani tidak dilanjutkan ke proses hukum. Jenderal Listio mengatakan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti meminta atau menerima uang tersebut. Dirinya mengatakan pihaknya telah mengupayakan langkah restoratif justice atau jalur mediasi dalam menyelesaikan kasus guru honorer. Namun kasus ini telah masuk ke dalam pengadilan. Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada para majelis hukum. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat. Yang pertama. Yang kedua, polisi saat ini sudah berusaha melakukan mediasi. Bahkan melibatkan bupati, melibatkan organisasi PGRI untuk kalau bisa ini dimediasikan. Karena apa? Ini menyangkut anak-anak yang masih kecil dan juga putus sekolah. Di satu sisi juga di situ ada guru yang juga kita jangan sampai nanti prosesnya kemudian tidak baik untuk apakah pihak pelapor ataukah pihak yang terlapor. Harapan kita tentunya itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Namun demikian sudah 6 kali dilaksanakan mediasi, kita harapkan proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik sehingga kemudian sama-sama memenuhi rasa keadilan. Saya kira apa yang bisa kita lakukan, namun demikian kita tentunya memiliki keterbatasan. Proses sudah ada dalam persidangan, tentunya tergantung dari hakim. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Seorang siswa mendapat intimidasi dan kekerasan dari seorang wali murid asal sekolah lain. Dan korban dituding menghina anak pelaku, lalu melakukan rangkaian kekerasan psikis dan verbal. Dalam video yang viral di jagat maya, pelaku meminta korban sujud dan menggonggong sembari meminta maaf kepada pelaku. Dalam video viral berdurasi 1 menit 4 detik ini, memperlihatkan pelaku berbaju putih yang bernama Ivan, seorang pengusaha sekaligus pengacara asal Surabaya ini, mengintimidasi seorang pelajar berinisial Evi, 15 tahun, siswa sekolah SMK 2 Gloria Surabaya pada Senin 21 Oktober bulan lalu. Pelaku Ivan tanpa penjelasan yang jelas datang bersama sejumlah pria berbadan kekar, lalu memarahi sekaligus memaksa korban untuk sujud dan menyalak layaknya seekor anjing sembari meminta maaf. Ironisnya, kejadian ini terjadi di depan pagar sekolah, disaksikan langsung oleh kedua orang tua korban serta petugas keamanan sekolah. Saat dikonfirmasi atas kejadian ini, orang tua korban mengaku anaknya mendapat perlakuan hina karena dituding oleh pelaku telah mengolok anaknya berinisial EX yang merupakan siswa sekolah lain SMA Citahati, Surabaya. Padahal tuduhan tersebut tidak dilandasi bukti apapun. Bahkan sebelum peristiwa intimidasi dan kekerasan terjadi, tanpa mengetahui kesalahan dirinya, korban Evi mengaku telah meminta maaf secara pribadi kepada EX. Ucapan maaf tak lantas melapangkan hati siswa EX. Orang tua EX justru meradang dan datang bersama gerombolan pria berbadan kekar dan melakukan serangkaian intimidasi dan kekerasan. Dalam pengakuan orang tua korban, pelaku Ivan juga sempat memaksa melakukan pertemuan dengan dalih perjanjian damai, yang mana dalam perjanjian itu pihak keluarga korban hanya disuruh menandatangani kesepakatan bermaterai tanpa mengerti isi substansi dan salinan perjanjian. Pada saat itu saya juga mencoba untuk menelpon papanya Iten karena saya di situ sendirian, wanita sendirian. Saya merasa takut, saya merasa tidak nyaman karena di situ ada beberapa orang. Saya menelpon papanya Iten dan mengatakan bahwa untuk datang ke sekolah dan bertemu dengan papanya Excel untuk membicarakan masalah ini sebagai orang tua. Selang beberapa waktu papanya Iten datang. Dan papanya Iten datang sempat berkenalan dengan yang namanya Noke yang katanya guru petinjunya Excel. Sempat berkenalan dan berbicara baik-baik. Sampai saat itu pun tidak ada keramaian dan tidak ada situasi yang ramai seperti apa.
Lalu selang beberapa kemudian si papanya Excel datang. Dia sudah dengan emosi dan marah. Pada saat dia datang, suami saya sempat memberikan jabat tangan, mengajak salaman. Tapi karena dia sudah emosi dan marah, dia sempat bilang, "Mana? Siapa yang salah?" Sujud, menggonggong. Di situ saya ketakutan karena di situ banyak orang. Saya di situ mulai merasa takut dan saya langsung secara spontan saya menyuruh anak saya, ya sudah, dan sujud menggonggong biar masalah ini selesai. Dan seperti yang tersebar di video, itulah kejadian saat Papa Excel datang. Jadi sebelumnya tidak pernah ada keramaian, ketika Papa Excel datang dia langsung marah dan meminta itu. Lalu pihak security dari Pakuwon dan juga dari sekolah datang melerai dan meminta untuk menyelesaikan baik-baik di dalam sekolah. Nah, di dalam lingkungan sekolah sempat terjadi perdebatan antara pihak Ivan dengan pihak sekolah karena Ivan meminta pihak sekolah untuk kepala sekolah sebagai mediatornya. Tetapi pada saat itu kepala sekolah tidak ada. Dan karena kesepakatan tidak terjadi, papanya Excel sempat mengatakan mau diselesaikan di dalam atau di luar, menekan dengan kata-kata seperti itu. Akhirnya sempat juga keluar dan di situ sempat juga dia mengusulkan bahwa Ethan dan Excel mau disuruh bertarung. Tetapi saya selama anak saya kecil saya tidak pernah mengajar anak saya untuk melakukan kekerasan. Jadi pada saat itu saya sebagai orang tua menolak untuk melakukan penyelesaian itu dengan kekerasan. Saya memilih untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Lalu tidak lama kemudian pihak sekolah datang untuk menyediakan suatu ruangan di dalam sekolah. Dan di situ di dalam ruangan itu ada Excel, papanya Excel, yang baju merah itu yang mengaku sebagai kuasa hukum papanya Excel, guru petinjunya Excel, dan juga Dave yang katanya koko sepupunya Excel. Dan dari saya, papanya Ethan dan juga Ethan. Dari sekolah ada wakil kepala sekolah, ada kepala sekolah dan guru. Dan di dalam ruangan itu tidak terjadi penyelesaian yang baik-baik juga, karena di situ papanya Excel tetap meminta Ethan untuk meminta maaf secara bersujud dan menggonggong. Dan untuk kedua kalinya, saya menyaksikan anak saya berlutut dan menggonggong di depan Excel. Di situ anak saya melakukan apa yang diminta Ivan. Saya asal masalah ini selesai, saya mengizinkan Ethan untuk melakukan itu lagi. Jadi 2 kali, Bu, ya? Iya. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di ruangan itu. Dan setelah itu, setelah bersujud, anak saya melakukan, setelah selesai itu anak saya berdiri. Hati saya terluka, hati saya sakit, saya hancur, saya merasa gagal. Di situ saya merasa sakit, dada saya sakit, lalu saya pingsan dan dibawa ke rumah sakit minta keluarga. Hingga saat ini, pihak keluarga belum melaporkan tindak kekerasan kepada polisi. Keluarga mengaku masih trauma dan tertekan secara psikis, terlebih usai mendapat intimidasi. Karena waktu perdamaian itu terjadi juga kita masih bingung. Kita orang yang awam tidak ngerti silsilah seperti ini, tidak pernah terlibat dalam urusan kepolisian. Jadi saya tidak tahu harus kemana. Pak, ini Bapak tidak mau masih bingung atau memang ada karena ada tekanan? Ada tekanan, ada intimidasi. Yang jelas ada rasa ketakutan juga. Karena ya saya kan tidak tahu siapa orang tua Excel ini. Tapi dengan adanya media, ya sosmed, akhirnya kita melihat bahwa background orang tua Excel ini ya menurut saya demikian menakutkan. Sehingga saya untuk melanjutkan ini saya butuh dukungan, ya karena kita ya takut, satu keluarga ya takut semua gitu. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK 2 Gloria Surabaya saat dikonfirmasi tidak berhasil ditemui awak media. Dalam kasus ini, korban kekerasan Evi
justru mendapat skorsing 3 hari dan surat peringatan pertama oleh pihak sekolah. Dari Surabaya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Tentu pemirsa dan juga Sally, aksi berdasarkan tadi informasi terakhir yang kita bawakan sangat disayangkan bisa terjadi dari lingkungan sekolah. Tentu ini seharusnya bisa menjadi salah satu perhatian juga dari pemerintah, apalagi sebelumnya dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sudah memberikan arahan untuk kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Semoga kemudian dari pihak sekolah ataupun dari para guru ini bisa tentunya memberikan ruang aman tersebut bagi para siswa. Betul, Tiara, dan memang aksi bullying ini kita tindak tegas karena memang ini merugikan sekali, apalagi bisa merusak psikis dari para murid sendiri. Dan kita ketahui memang dari aksi yang viral tersebut ini memang tidak patut dicontoh, karena memang kita ketahui hingga sujud murid tersebut kepada orang tua pelaku, dan kita berharap bahwasanya kasus seperti ini tidak terjadi lagi, Tiara. Betul sekali, Sally. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Pagi kali ini. Saya Tiara Dianti dan saya Sally Tregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.